Ya, mari bersama kita membuka kitab kita dalam Amsal pasal yang ke-8. Dan kita akan membaca ayat yang ke-35 dan ayat yang ke-36. Amsal pasal 8 ayat 35 dan ayat 36. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya, saudara, aku yang dimaksudkan dalam Amsal pasal 8 ayat 35 dan 36 adalah hikmat. Jadi barang siapa mendapatkan hikmat, dia mendapatkan hidup, ya. Dan barang siapa membenci hikmat, dia mencintai maut. Ketika Raja Salomo, ya, datang kepada Tuhan, ketika dia menjadi raja menggantikan papanya, Raja Daud, ya, maka dia merasa bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan. Dia membutuhkan hikmat di dalam memimpin bangsa yang besar, maka dia mempersembahkan korban kepada Allah. Dan dia berencana untuk meminta hikmat ketika Allah berkenan dengan semua korban yang dipersembahkan kepada Allah, ya. Maka kita mengatakan bahwa persembahan yang dipersembahkan oleh Salomo itu dalam jumlah yang sangat besar, dan tidak pernah ada raja sebelum dan sesudah dia yang mempersembahkan korban sebanyak itu kepada Allah, ya. Daud pernah juga mempersembahkan korban kepada Allah dalam jumlah yang sangat banyak ketika dia membawa kembali tabut perjanjian, ya. Karena ketika 6 atau 7 langkah tabut perjanjian itu berjalan, maka di sana ada korban yang dipersembahkan. Dan sudah bisa bayangkan berapa banyak korban yang dipersembahkan pada waktu itu. Tapi jumlah itu terlalu sedikit dibandingkan dengan korban yang dipersembahkan oleh Salomo kepada Tuhan. Bahkan saya juga pernah mendengar sejarah orang Toraja, kalau saya tidak salah ingat, ketika ada tetua mereka yang meninggal atau raja yang meninggal, pernah satu kali orang Toraja mempersembahkan korban lembu yang sangat banyak, ya. Karena biasanya kan seperti itu, kalau misalkan ada yang meninggal, khususnya mungkin tokoh-tokoh yang dikenal, maka akan diadakan perayaan yang sangat besar, saudara, ya. Tetapi jumlah dalam sejarah yang dicatat di Indonesia ketika ada raja yang meninggal di Toraja dipersembahkan korban, jumlah itu juga terlalu sedikit ya dibandingkan dengan jumlah korban yang dipersembahkan oleh Salomo kepada Allah itu sendiri. Nah, yang luar biasa dari semuanya itu ketika Salomo mempersembahkan korban, maka korban itu dikenan oleh Allah, ya. Saya percaya itu bukan bicara soal berapa banyak yang kita persembahkan kepada Allah, karena Allah tidak terkesan dengan jumlah, ya. Allah terkesan dengan ketulusan yang kita berikan kepada Allah. Karena Yesus pernah satu kali berdiri di samping peti persembahan. Kemudian semua orang maju ke depan untuk memberikan persembahan, dan salah satu di antara orang banyak, seorang wanita janda, meletakkan persembahannya kepada Allah. Dan jumlahnya sedikit dibandingkan dengan jumlah persembahan yang diberikan oleh orang lain. Tapi Yesus berkata bahwa wanita ini memberi lebih baik daripada semua orang. Karena dia memberi daripada kekurangan, sementara orang lain memberi, ya, di tengah-tengah kelimpahan, ya. Jadi yang dipandang oleh Yesus adalah ketulusan hati. Allah tidak terkesan dengan jumlah, karena Allah juga tidak kekurangan di surga. Allah jauh memiliki lebih baik daripada apa yang dapat kita persembahkan kepada Allah. Nah, ketulusan Salomo inilah yang kemudian membuat Allah sangat terkesan, dan dia berkata kepada Salomo, apa yang engkau inginkan, ya. Maka Salomo pun berkata kepada Tuhan, saya menginginkan hikmat, karena saya telah dipercayakan untuk memimpin bangsa yang besar ini, dan saya tidak bisa melakukannya dengan kekuatan saya sendiri. Maka saya butuh hikmat, dan saya ingin hikmat yang datang daripada Allah sehingga saya mampu memimpin, bahkan menimbang setiap persoalan yang datang ketika saya menjadi pemimpin atas orang Israel. Maka ketika hal itulah yang dimintakan oleh Salomo, maka Tuhan berkata bahwa permintaanmu itu baik, ya. Dan karena dia tidak meminta harta, tidak meminta kejayaan, bahkan tidak meminta nyawa musuh-musuhnya,
maka Tuhan mengaruniakan keamanan yang begitu luar biasa. Bahkan mengaruniakan kekayaan yang begitu luar biasa. Dan ketika saya membaca Alkitab, saudara-saudara, saya menemukan bahwa sumber kekayaan terbesar yang dimiliki oleh Salomo bukan hanya warisan daripada papanya, melainkan saudara-saudara, itu berasal daripada hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Itu berarti bahwa kalau ada hal dalam hidup ini yang perlu kita cari, yang pertama dan yang terutama itu bukan harta kekayaan. Ya, yang pertama dan terutama yang kita perlu cari adalah hikmat. Karena kita mengatakan bahwa hikmat itu adalah Allah itu sendiri. Bahkan di dalam kitab Perjanjian Baru di sana dijelaskan lebih lagi kepada kita bahwa ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini hikmat loh. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena ketika kita memperoleh hikmat di dalam menjalani kehidupan ini, maka engkau memperoleh harta yang paling berharga yang dapat ditemukan oleh seorang anak manusia. Ya, maka dengan menyampaikan firman Tuhan ini saya punya satu harapan, ya, yakni Bapak Ibu yang mendengarkan saya, engkau memiliki yang namanya kerinduan untuk mendapatkan yang namanya hikmat. Nah, kapan kita mendapatkan hikmat atau di mana kita bisa mendapatkan hikmat? Yang pertama, engkau mendapatkan hikmat apabila engkau membaca Alkitab. Ya, hikmat di dalam Alkitab begitu luar biasa. Ya, ini memang logos, tetapi dalam logos juga ada rema. Alkitab mengatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman. Ya, firman diucapkan maka jadi segala sesuatu. Ya, ketika Allah menyelamatkan manusia, firman perlu menjadi daging, ya kan, menjadi Yesus, pribadi yang kita panggil Yesus, mati di kayu salib dan menebus dosa setiap kita. Jadi firmanlah yang menciptakan langit dan bumi, dan firmanlah yang menebus setiap kita dari dosa-dosa kita. Maka firman ini berkuasa Bapak Ibu. Engkau perlu membacanya, engkau perlu merenungkannya, bahkan engkau harus menghafalkan beberapa ayat di antaranya supaya engkau dipenuhi dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan itu sendiri. Ya, milikilah kebiasaan untuk suka membaca Alkitab dan mempelajari Alkitab. Kita tinggal di zaman penuh dengan pengalihan, betul ya? Kita punya televisi yang mengalihkan perhatian kita. Saya tidak berkata bahwa nonton televisi berdosa, tidak. Tapi kalau engkau lebih banyak menghabiskan waktu menonton televisi ketimbang engkau membaca Alkitab, maka rohanimu tidak akan sehat. Ya, saya menjelaskan kepada Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, manusia itu adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ya, makhluk yang lainnya punya fisik sama seperti manusia punya fisik. Ya, makhluk yang lainnya punya hati sama seperti kita juga punya hati. Ya, tetapi makhluk yang lain tidak punya yang namanya roh, tidak punya yang namanya jiwa, tidak punya yang namanya kedalaman. Itu sebabnya ketika seekor hewan pun, ya, yang walaupun punya otak tidak bisa berpikir seperti kita, walaupun punya hati tidak memiliki rasa seperti manusia, mereka tidak memiliki kedalaman seperti kita. Kita disebut makhluk roh. Kita disebut sebagai makhluk jiwani. Nah, tubuh kita kasih makan dengan 4 sehat 5 sempurna. Ya, jangan lupa makan. Engkau harus makan meskipun engkau penuh banyak pergumulan, ya kan? Karena ya beberapa anak muda datang dan berkata, pendeta, hati saya lagi kosong. Ini kenapa? Karena saya lagi sakit hati, ditinggalkan oleh kekasih saya. Dan saya katakan, hati boleh kosong, tapi ingat perut tidak boleh kosong. Karena kadang memang cinta menyakiti, tetapi asam lambung itu bisa membunuh. Betul enggak? Jadi kalau engkau mengalami kesulitan, jangan lupa makan. Kalau perlu makan yang banyak. Yang penting makanan jangan jadi tempat pelarian saudara. Ya. Artinya engkau perlu survive, bertahan, karena Tuhan pasti buka jalan dalam kehidupan saudara. Mungkin belum hari ini, ya, tetapi di kemudian hari Tuhan pasti buka jalan di tengah kehidupan saudara. Nah, tubuh kita kasih makan dengan 4 sehat 5 sempurna, tapi jiwa kita tidak kasih makan dengan 4 sehat 5 sempurna. Ya, kita dengar iklan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ya, teh botol sosro bisa menghilangkan dahaga. Ya, apalagi yang dingin, ya. Ketika saudara makan bakso, aduh, pedis-pedis, apalagi mie ayam, kemudian ditemani dengan minuman seperti itu akan menyegarkan tenggorokan saudara. Tetapi saudara, teh botol sosro juga tidak bisa menyegarkan jiwa.
Satu-satunya yang bisa menyegarkan jiwa, satu-satunya yang bisa menghilangkan dahaga dalam jiwa manusia, satu-satunya yang bisa meneduhkan rasa lapar dalam jiwa kita adalah firman Allah itu sendiri. Ya, itulah sebabnya saudara perlu mencari firman. Itu sebabnya engkau harus punya kerinduan terhadap firman, ya, Tuhan itu sendiri. Supaya apa, saudara-saudara? Engkau mengalami, ya, hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga engkau mampu untuk menghadapi segala macam tantangan yang datang dalam kehidupan saudara. Karena hanya hikmat yang berasal daripada Tuhan lah yang mampu menguatkan, memampukan setiap kita untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidup ini. Saya sungguh percaya tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi tanpa rencana dan kehendak Allah. Saya selalu berkata bahwa sebelum masalah itu datang ke dalam hidup saudara, itu telah lebih dulu melewati meja redaksi Allah. Jadi Allah telah memilih dan memilah mana yang boleh, mana yang tidak. Karena Allah tahu sebatas mana kekuatan setiap kita. Alkitab mengatakan Tuhan tidak akan pernah mengizinkan persoalan yang melebihi kekuatan setiap kita. Ya, jadi Dia menimbang, menguji segala sesuatu. Tuhan itu berdiri atau duduk di samping tungku perapian. Dia mengukur suhu api tersebut dan Dia akan memastikan bahwa suhu api itu tidak akan terlalu panas bagi setiap kita. Dan ketika persoalan itu datang atas kehendak Tuhan, engkau bisa mengatasinya. Engkau mampu keluar sebagai pemenang apabila hidupmu dipenuhi dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Maka sekali lagi rindukan firman Tuhan lebih daripada apapun, ya. Saya tidak berkata bahwa saudara harus satu hari baca Alkitab, tidak. Ya, kita ini manusia punya aktivitas yang lain, kita butuh berlibur, kita butuh belanja kadang-kadang, ya kan. Lakukanlah semuanya itu, tetapi ingat, kasih makan jiwamu dengan firman Tuhan supaya engkau beroleh hikmat di dalamnya. Yang kedua, saudara-saudara, kita peroleh hikmat dari mana? Dari pengalaman kehidupan. Saudara tahu pengalaman kehidupan ini itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Saya berkata bahwa pengalaman adalah apa yang kita dapatkan pada saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena Tuhan itu berbicara kepada kita bukan hanya melalui firman, ya, firman yang pertama dan terutama. Ya. Yang kedua, Tuhan akan berbicara melalui pengalaman, dan yakin pengalaman yang kau alami dan di dalamnya kau bisa menemukan hikmat. Hikmat itu pasti tertulis dalam Alkitab juga. Ya. Maka belajar dari pengalaman kehidupan saudara. Ya, enggak? Ya. Buka mata, buka telinga dan perhatikan segala sesuatu. Bahkan Raja Salomo menuliskan, ya, Alkitab, dia berkata bahwa apa? Hai pemalas, pergi kepada semut dan perhatikanlah lakunya. Ya. Ternyata Salomo juga memperhatikan yang namanya kehidupan seekor semut. Kenapa? Karena Salomo bisa melihat, bisa mendengar, bisa membaca. Ya, ada hikmat yang Tuhan letakkan dalam setiap kehidupan. Ya, dalam setiap kehidupan, bahkan kehidupan seekor semut pun bisa menyampaikan sesuatu yang berharga dalam kehidupan setiap kita. Ya, itulah sebabnya kenapa kita harus sekali lagi, ya, belajar dari pengalaman. Ya, jangan biarkan pengalaman itu berlalu begitu saja tanpa engkau memetik sesuatu yang berharga daripadanya. Ya, bahkan lebih khusus kita jangan hanya belajar dari pengalaman pribadi. Karena kalau belajar dari pengalaman pribadi harganya terlalu mahal, saudara-saudara. Kita juga perlu belajar dari pengalaman orang lain. Ini belajar gratis namanya, ya. Kalau saudara enggan belajar dari pengalaman orang lain, maka saya bisa pastikan engkau pasti akan mengalami sebuah pengalaman untuk sebuah pembelajaran ya, di dalam kehidupan ini. Ya, saya dari kecil tidak suka merokok karena saya melihat papa saya kalau merokok itu, aduh, ya, maka tertanam dalam benak saya tidak mau merokok. Dari kecil saya tidak pernah menyentuh minuman keras, saudara-saudara. Ya, ya, pernah satu kali saya minum karena tidak sengaja, itu minuman papa saya. Saya bermain sudah seharian dan saya benar-benar kehausan. Saya masuk ke dapur dan di dapur itu ada mangkuk, ya, mangkuk plastik, ya, yang di dalamnya ada, saya pikir itu air putih, ternyata itu minuman keras. Kalau di Manado bilang cap tikus. Ya, saudara tahu lah kalau anak-anak lagi haus kan, ya, tanpa perlu mencium aromanya langsung, ya, saya langsung minum. Tiba-tiba batang kerongkongan saya sudah menjadi panas dan dada saya terasa panas, ya. Dari situ saya benar-benar takut menyentuh minuman keras. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur sekali. Kenapa? Karena saya mulai melihat kehidupan ketika saya mulai bertambah usia.
beberapa teman sebaya dengan saya, mereka terlibat dalam minuman keras, ya. Dan saya bisa melihat dampaknya begitu buruk dalam kehidupan pribadi, bahkan keluarga mereka, ya. Beberapa pulang, ya, selesai bekerja begitu, 1 minggu dapat gaji, ya. Sebelum pulang mereka harus kumpul bareng bersama teman-teman yang sudah capek seminggu kerja hanya untuk minum-minum. Maka pulang ke rumah gaji tidak full diberikan kepada istri. Kenapa? Karena setengahnya sudah habis dipakai minum-minum, ya. Bahkan beberapa teman-teman saya melihat tidak ada yang, beberapa di antara mereka tidak berhasil tembus rumah. Kebanyakan tidur di got, saudara-saudara. Ketika ditanyai, kenapa kamu tidur di got? Ya, dia balik menantang, kenapa emangnya ini got kamu? Ya, bayangkan memperebutkan got, saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah mabuknya. Maka melihat itu saya belajar. Saya tidak perlu menjadi sama dengan mereka, baru kemudian saya mau belajar sesuatu dari hal yang merugikan tersebut. Orang yang bijaksana adalah mereka yang mampu melihat, mempelajari pengalaman kehidupan juga dari orang lain, sehingga dia tidak perlu membayar harga untuk sebuah pengalaman yang sama di dalam kehidupan ini. Ya, Tuhan sekali lagi berbicara melalui firman-Nya yang kudus. Ya, dan dia juga berbicara melalui setiap pengalaman-pengalaman kehidupan, ya. Makanya Alkitab mengatakan orang bebal adalah mereka yang tidak mencintai hikmat. Dan orang yang tidak mencintai hikmat berarti dia, ya, mencintai maut. Ada seorang teman, dia putus, maksudnya dia punya pacar yang sudah bertahun-tahun mereka jalani hubungan pacaran, dan karena 1-2 alasan akhirnya hubungan yang sudah bertahun-tahun itu mungkin ada 10 tahun lebih, saudara. Itu kalau kredit mobil sudah 2 mobil lunas, saudara. Ya, tiba-tiba hubungan mereka kandas, ya. Dan saya melihat teman ini, dia kemudian menjadi patah hati semenjak dia putus dengan, ya, tidak ada hubungan lagi, break dengan kekasihnya, teman saya pria. Dia tidak lagi berpacaran, saudara-saudara. Dan saya melihat mulai ada perubahan dalam diri. Artinya dia tidak bisa move on dari hal itu, ya. Dan makin hari kondisinya semakin menurun, khususnya kesehatan. Dan tiba-tiba dia kena yang namanya asam lambung. Saudara, asam lambung ini adalah penyakit yang sangat berkaitan dengan jiwa manusia. Ya, memang betul asam lambung juga pemicunya karena makan tidak tepat pada waktunya. Dan saudara tahu orang itu makan tidak tepat pada waktunya karena ada yang salah dengan jiwanya. Maka betul kata para peneliti bahwa 90% penyakit pada tubuh manusia itu berasal dari jiwa manusia. Makanya kita mengatakan bahwa, ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itulah sebabnya kenapa firman Tuhan itu membawa kesembuhan. Karena ketika jiwamu dipulihkan, jiwamu disembuhkan oleh Tuhan, maka itu juga akan menyembuhkan tubuhmu. Beberapa orang pergi ke dokter, memeriksa penyakit yang menahun, dan dokter berkali-kali memeriksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kuku, saudara. Dan dokter selalu mengatakan, ibu, bapak, saya tidak bisa menemukan bapak ini sakit apa. Ya, akhirnya karena dokter tidak bisa menemukan sakit saudara mulai ambil kesimpulan, jangan-jangan ini dibuat-buat orang nih. Ya, kalau orang Bitung bilang opo-opo, saudara-saudara, ya, kuasa kegelapan orang punya. Ya, padahal bukan kuasa kegelapan, bukan opo-opo, bukan orang punya, masalahnya ada dalam jiwa, ya. Dan dia terus membiarkan itu, ya. Dia mulai telat makan. Kenapa? Karena jiwanya mulai terganggu, ya. Saudara-saudara, ya, ada sesuatu yang salah di dalam dirinya, ya. Karena jiwanya mulai, ya, merasa tidak nyaman, mulai stres, saudara-saudara, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia mulai jam makan mulai terlambat dan asam lambung mulai menyerang. Dan dia membiarkan hal itu terus menerus. Sudah minum obat apapun telah dilakukan, tetapi semakin memperburuk keadaan, dan pada akhirnya dia pun meninggal dunia. Saudara, ini merupakan kerugian terbesar yang dapat dijalani oleh seorang anak manusia. Maka penting bagi kita untuk belajar firman Tuhan agar dapat hikmat, dan belajar dari pengalaman kehidupan saudara-saudara supaya saudara penuhi dengan hikmat, dan engkau akan menjalani kehidupan yang diberkati di masa yang akan datang. Biar kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap saudara yang mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan.